Halo Jebret Tim, selamat malam. Sekarang tanggal 7 Juli, artinya 12 hari lagi menuju Santini Jebret Media Awards 2023. Ini dia. Yes, masih ada kesempatan buat kalian yang mau ikutan voting Jebret Media Awards. Cara gampang banget, langsung masuk aja ke www.jebretmedia.com. Ada tuh dia step-stepnya ya, ada vote di sini di paling atas. Tapi kalau handphone kalian dalam keadaan vertikal biasanya harus dimiringin dulu baru kelihatan vote di sini. Enggak, udah bisa. Udah bisa dong. Oh, di handphone gue kemarin soalnya nggak bisa awal-awal tuh, 2 hari Awal doang kan? Awal doang. Udah lama nggak buka ya? Saya emang nggak pernah buka. Vote di sini, kemudian pilih aja step-stepnya menominasi karena ada 14 kategori nominasi di sana. Pilih aja satu persatu sampai habis, klik tombol berikutnya kalau udah, sampai terakhir tuh kalau nggak salah itu ya yang apa, komunitas sepak bola ya. Komunitas sepak bola olahraga. yang terakhir yang menjadi ke-14-nya. Jadi kalian harus mengikuti voting dari awal hingga selesai. Tapi kalau nggak apa-apa juga kalau cuman misalkan sudah memenuhi dari yang kalian inginkan di tengah-tengah, bisa langsung di close juga. Itu udah masuk setengah berarti Mas ya? Masuk. Tapi yang lainnya nggak masuk. Dan ada juga untuk event yang dari pagi ini, tanggal 19 pagi, ada di program Juara Bicara di Usmar Ismail Kuningan Jakarta, di mana kalian bisa banget beli tiketnya di Kiostix itu ya. Bisa lihat harganya, normal price-nya tuh dari 500.000 untuk terusan per sesi 200.000, untuk terusan semuanya 500.000 ya. Udah kayak Dufan tuh, kalau terusannya 200.000, kalau per sesinya 200.000. On the spot lebih mahal, makanya mendingan langsung sikat dari sekarang, dari tanggal 3 sampai tanggal 18 Juli, sebelum harganya naik pada tanggal 19 Juli, jadi terusannya 600.000, sementara untuk yang satuannya per sesinya 250.000. Atau mau full package, bisa langsung dari pagi sampai habis, sampai ikutan apa awardingnya juga mulai jam 6 sore sampai habis itu 1 juta total. Jadi bisa ngikutin semua speaker yang ada, 5 narsum di sini atau 5 juara yang ada di sini sampai lanjut ikutan acara awardingnya Santini Jebret Media Awards. Langsung aja gabung apa join atau lihat di kiostix.com untuk bisa melihat harga tiketnya dan juga langsung cus beli kalau kalian mau join. Dan menjelang weekend kita akan banyak ngobrolin soal transfer pastinya, tapi lebih ke soal investasi. Sambil kita update dulu, per Jumat ada Granit Xhaka yang ninggalin Arsenal ke Leverkusen dengan harga 25 juta euro, dan juga ada Azpilicueta yang ngegocek Inter Milan. Udah sempat here we go dari Fabrizio Romano, tiba-tiba Azpilicueta membelokkan diri ke Spanyol karena ada tawaran dari Atletico Madrid yang mungkin memang menggiurkan, faktor pulang kampungnya lebih menggiurkan untuk Azpilicueta. Dan yang satu udah 7 tahun, yang satu lagi 11 tahun, Azpili 11 tahun, kalau si Xhaka 7 tahun. Nah, kalau ada Mas Haryo dan juga ada Mario Delano, seperti biasa konsisten hari Jumat jersey day ya. Aku juga pakai baju MU. Bolanya. Gua nggak diajakin ikutan jersey day. Janjiannya berdua doang. Tapi hari ini bukan MU TV, karena hari ini malah justru nggak ada bahas MU, tapi emang lagi sehati aja karena sama-sama fans MU, tetap pakai baju MU. Dan kalau ngomongin Xhaka ini dijual dengan harga 30 juta, dibeli dengan 30 juta dari Gladbach, dijual dengan 25 juta euro. Artinya good deal dong, untuk good transfer dong dari Arsenal. Dia bisa menjual pemain yang udah dipakai 7 tahun, dijual dengan rugi cuma 5 juta berarti. Iya, keren banget sih menurut gue ya. Maksudnya ini pemain dibeli 30 sampai 35 lah, antara 30 sampai 35. Terus dia bermain selama 7 musim, dan di setiap musimnya dia bermain di atas 40 pertandingan terus. Kecuali 2021-2022 dia cuma main 30 pertandingan. Artinya ini kan pemain yang menjadi sosok integral dari Arsenal juga gitu kan. Walaupun di awal memang banyak yang mencibir dia, termasuk fans Arsenal. Mereka menganggap ini pembelian yang one of the worst buy si Granit Xhaka. Karena di awal karirnya di Arsenal dia memimpin di kartu merah. Jadi kan emang nih pemain dibilang sebagai biang masalahnya lah ya, kartu merah. Cuman akhirnya banyak juga yang mengcounter ketika sebetulnya kalau kita lihat kartu kuningnya dia berada di peringkat ke-99. Artinya kan dia nggak sekasar itu. Dia memang in the moment bisa kasar, bisa emosinya nggak tertahan. Kadang dia protes ke wasit, kadang dia meladeni fans. Banyak faktor yang membuat dia mendapatkan kartu merah. Sehingga orang melihat dia sebagai pemain yang gerasa gerusuk dan doyan
memancing emosi lawan gitu. Cuman kalau dari sisi permainan, gue ngelihat dia selama di Arsenal ya dia menjadi pemain yang nyaris tak tergantikan ya. Kalau dari sisi tengah ya dia selalu bermain di situ. Bahkan di musim terakhir bersama Arteta pun dia dimainkan, dia balik lagi, bahkan formasinya agak sedikit berbeda ya. Posisinya jauh lebih advance, lebih ke depan, dan dia bisa memberikan kontribusi yang berbeda. Selama ini dia dengan defensive attribute-nya, tapi kemarin dia justru menambah sisi ofensifnya. Lalu dijual dengan harga 25. Ya artinya nih pemain yang sudah dipakai selama 7 tahun, lo belinya cuma 30 sampai 35 dan lo bukan hanya beli dan lo taruh dia di bangku cadangan gitu kan, tetapi lo pakai dia, lo peras dia, semua tenaganya dikeluarin, tapi ketika lo jual dia masih ada di value 25. Jadi menurut gua dia salah satu investment yang tepat dan begitu bagus ya dari Arsenal. Tapi gue nyambung dari lu deh, Mas Aryo. Ngelihat kan dia 7 tahun tuh tadi kan, nggak jauh beda lah harganya ketika dibeli sama Arsenal. Dan ketika value-nya sekarang dengan harga segitu, itu menurut lo apakah memang value yang memang sebenarnya pantas buat seorang Xhaka, atau mungkin malah agak mahal untuk pemain seumuran dia kah, atau mungkin dengan kapasitas dia sekarang? Kalau bisa dibilang over value, kalau kita lihat pasar sekarang, kan orang kita bicara di 50, 60, pemain-pemain rata-rata hampir di atas 50 ya. Kalau kita bicara pemain sekarang, artinya murah kalau untuk harga yang segitu gitu. Cuman kan kita balik lagi, dia udah main 7 tahun, kontribusinya juga total selama 7 tahun. Lalu dibelinya dengan harga yang segini ya menurut gua agak sedikit kemahalan ya. Kalau kita bicara harga gitu, kalau kita bicara pemain yang sudah dalam tanda kutip dibuang, biasanya free transfer atau ya nggak dapat duit banyak lah untuk penjualannya. Tapi lo bisa membeli dia dengan harga 25, ya balik lagi investment yang bagus dari Arsenal gitu. Ya kaceknya cuma 5 juta. Tapi memang ini bisa dibilang tergantung dari sudut pandang yang mana ya. Karena kalau dilihat dari sudut pandangnya Leverkusen, untuk dapetin Xhaka walaupun memang sudah tua ya, tapi pengalamannya nggak bisa dibeli kan. Untuk main di level Bundesliga pun, gue rasa ini pemain masih bisa ngasih kontribusi yang cukup banyak. Dan Kovacic aja kemarin ke City pun juga dengan harga yang nggak jauh beda kan, 25, 30. Artinya buat Arsenal good investment, tapi buat Leverkusen juga bukanlah sebuah bad deal, karena dengan harga 25 menurut gue ini good deal buat Leverkusen yang secara harga nggak terlalu mahal, tapi ini pemain bisa memberikan kontribusi yang masih besar, kemudian juga punya leadership juga. Artinya ya tergantung lo lihat dari sudut pandang yang mana, kecuali kalau misalkan memang dia dibeli sama Real Madrid gitu, atau dia dibeli sama Barcelona atau sama PSG ya. Nggak begitu penting-penting amat gitu, lo datengin pemain yang udah habis masa edarnya, kemudian udah bukan top level lagi, lo beli paling cuma buat pelapis doang, jadi nggak begitu penting-penting amat. Justru Arsenal yang untung di sini kalau. Dan kalau kita lihat apa yang akan diberikan atau akan dibuat sama Xabi Alonso selaku pelatih mereka, dia mengkomparasi dirinya ketika datang ke Bayern Munchen. Dia menjadi sentral juga di lapangan kan. Maksudnya semua tuh permainan evolve around dia. Dia menjadi jenderalnya, dia menjadi pemain yang bisa mengatur keseimbangan antara bertahan dan juga menyerang, transisi dimulai dari dia, dan dia melihat sosok Granit Xhaka itu bisa untuk melakukan itu. Maksudnya kalau kita bicara di musim terakhir, yang orang pikir dia sudah mulai habis, sudah mulai dibenci oleh fansnya, tapi ternyata dia bisa perform di level yang menurut gua ada di atas rata-rata gitu ya. Walaupun ya kita bicara konsistensi, ya nggak semua pemain Arsenal kan konsisten sepanjang musim. Bahkan Odegaard aja nggak konsisten sepanjang musim. Partey aja apalagi nggak konsisten sepanjang musim. Tapi Xhaka menurut gua dia bisa memberikan konsistensinya ketika dimainkan, dia selalu bisa memberikan kontribusi yang bagus. Jadi si Xabi Alonso ngelihat dia punya pemain yang bisa dia manfaatin untuk menjadi salah satu poros yang utama ya, terutama ketika transisi dari bertahan dan menyerang, ketika dia bisa bawa bola ke depan lalu bermainnya lebih advance, dan itu bisa diberikan di Bundesliga ya. Kalau kita bicara di Premier League ya mungkin tekanannya akan lebih besar, lalu pressing lawan akan lebih besar, kecepatan lebih dibutuhkan gitu. Cuma di Bundesliga kalau kita bicara kecepatan ya mungkin sayap-sayap yang punya kecepatan. Cuman kan kalau dari tengah tuh mereka bisa banyak ngatur permainan, ngedelay permainan. Dan Xhaka pemain yang penting banget untuk bisa melakukan itu. Jadi kalau 25 juta ya gue rasa ya pas lah. Pas lah maksudnya. Ya kalau kemahalannya mungkin dikit ya, harusnya 22 atau itu, tapi dia di 25 ya gue rasa sama-sama pas untuk Leverkusen, apalagi buat Arsenal. Nah kalau orang kan musim lalu selalu masih pro dan kontra nih, mengingat seorang Odegaard itu adalah kapten yang cocok apa nggak buat Arsenal. Tapi di satu sisi kita ngelihat di balik Odegaard selalu juga ada Xhaka yang mengcover dia, dan bahkan ketika selebrasi gol ataupun ada perayaan,
Xhaka yang kelihatan lebih merangkul semuanya untuk ayo kumpul kita selebrasi kita bareng-bareng. Lu melihat apakah Xhaka ini adalah leader yang sebenarnya dipunya Arsenal, karena di Arsenal kan sekarang nggak punya benar-benar sosok yang punya leadership itu. Even Odegaard pun mengaku bahwa dia belajar banyak dari Ya, kita hadirkan Saka langsung. Oh iya, gue lupa. Jersey dia ya, ini jersey dia ya. Biar kelihatannya Tinggal Mas Arya doang yang belum biar pakai kelihatan jersey ya. nggak telat Biar gitu loh. kelihatan nggak telat. Emang ini sportcaster luar biasa ini, calon host terbaik ya. langsung masuk kan. Di event ini mana tadi event Kalau itu? gua ada Valen dibacain, lu telat berapa menit loh. Makanya langsung loh, biar kelihatan telat. Del, Biar kelihatannya lagi bicara lagi hangat, ketawa-tawa. hangat lanjut Masuk gitu. dong. Ketahuan gue telat. Tadi gue duduk di situ gue pindah sini Orang sekarang. nggak akan nyangka. Iya. Orang kumisan gitu kan. Gimana lu melihat? Lupa kan? Oh, Odegaard. Iya, bahwa kita semua tahu lah bahwa leadernya di Arsenal ya Granit lah. Iya. Bahwa dia datang saat akhirnya Wenger, lalu kedatangan Emery juga nggak banyak membantu dia, bahkan sempat clash juga dengan supporter saat menghadapi kalau nggak salah Dia tuh Palace. kapten di era Emery ya? Awal jadi kapten Emery ya? Bukan Arteta ya? Bukan, Bukan, Emery bukan. 2019 ya, setahun ya. Emery Yes. terus dicopot, Iya. baru habis itu Bahkan pelatih sekelas Wenger pun bilang bahwa gue nggak bisa ngontrol emosi ini orang. Gitu, emang nih orang emang terbiasa bermain apa namanya steam up atau full steam gitu, jadi nggak bisa bermain setengah-setengah gitu, dan Oke. dia benar-benar melindungi timnya. Bahwa kalau soal leadership baik di timnas maupun di klub juga kita sama-sama tahu lah kualitas orang Granit Xhaka. Dan kalau sekarang dibahasnya bahwa ya udah berarti dia udah nggak dibutuhin sama Arsenal, gue nggak lihat ke arah situ bahwa kalaupun ada pemain yang bisa dijual atau dilego sama Arsenal lebih dari Granit Xhaka, gue yakin Granit Xhaka juga dipertahankan. Cuman sekarang Arsenal juga butuh pemain untuk di-keep, apa di lego, diuangkan gitu. Dan salah satunya Granit Xhaka gitu. Mungkin kalau pemain-pemain kayak Sambi Loko nggak bisa dilepas juga pasti dilepas juga gitu. Cuman sekarang kan dicari beberapa pemain yang bisa mendatangkan uang juga ke Arsenal, dan salah satunya Granit Xhaka. Ya mungkin orang banyak bilang ya cuma 25 juta, dulu belinya 30. Bukan sebuah investasi yang cukup oke. Cuman balik lagi, berapa tahun? 7 tahun ya di Arsenal oke lah. gitu, memberikan banyak kontribusi juga, memberikan apa namanya kesan juga. Walaupun dia perginya tahun lalu mungkin kurang memorable, cuman tahun ini hampir membawa Arsenal menjuarai Premier League juga. Sudah berbaikan kasarnya dengan supporter, dekat dengan banyak pemain, ya he's a legend buat Arsenal. Nah, kalau kayak gitu ngelihatnya berarti sosok abang-abangan di Arsenal tuh hilang dong untuk musim depan. Kita nggak ngomong investasi ya, gue sedikit belokin dikit ya. Kalau kita ngelihat perannya Xhaka gitu kan, setelah dia bertransformasi lebih baik sekarang di bawahnya Arteta, menurut lo sosok yang dituakan ini akan hilang nggak sih di Arsenal musim depan? Bukan akan, emang hilang, nggak ada sekarang. Siapa pemain yang secara umur di atas gitu dan secara pengalaman di atas, paling cuman Gabriel Jesus. Ya. Atau Zinchenko yang punya pengalaman. Ya, paling Jorginho lah sekarang ya. Jorginho Jorginho. gitu. Cuman kan kalau kita Dan yang compare paling sama lama di Arsenal sekarang siapa berarti? Ngunyah-ngunyah Saka, sih. Martinelli. Bukayo ya? Saka, Martinelli. iya, ya. Smith Rowe gitu. Jadi Nggak ada apa-apa. asli banyak yang bisa diharapkan. Iya, tapi untuk Jangan yang sembarangan. dituakan Martial sebagai bisa leadership diharapkan. ya benar. Hati-hati. Wah, Tapi bisa maksud gua diharapkan. secara leadershipnya. Suka ini nih fans ini mulai duluan masalahnya. Apa yang Ini bisa dia kayaknya diharapkan? emosi gara-gara kena Banyak. macet nih kayaknya ya. Iya, Martial bisa diharapkan Banyak. untuk jalan sore. Betul. Tapi kan pemain yang punya antusiasme, etos kerja, kemudian dia juga punya loyalitas terhadap tim yang engage, sangat apa ya, engage sama tim gitu. Ya. Orang banyak yang punya, kalau mungkin ya di fans Arsenal ada yang punya kayak harapan musim depan dengan trio gelandang barunya, kemungkinan akan siapa tuh, Odegaard, Partey. enggak, Rice, Partey kemungkinan cadangan katanya. Iya. Rice, Odegaard, Rice dan juga sama Havertz. Dan bahkan beberapa atletik juga bilang dia akan jadi nomor 8 baru gitu. Menurut lu bisa Havertz menggantikan peran Xhaka gitu, lebih advance, Di tapi juga menjaga Leverkusen, keseimbangan. di Leverkusen dia lebih mundur dibandingkan di Chelsea secara posisi ya. Iya. Dia 6-8 kadang 10. Iya, iya. Ya seperti Florian Wirtz sekarang di Leverkusen juga, iya. bahwa posisinya nggak jauh dari situ. Cuma beberapa kali di Chelsea, winger pernah, striker pernah, false nine juga pernah, midfield juga pernah. Dan gua nggak kaget kalaupun nanti Havertz di plot sebagai midfield 6-8 atau 10 bersama Odegaard dan juga pemain lainnya, mungkin bisa diplot di sana, mungkin Declan Rice, mungkin yang lainnya juga, dan gue yakin Havertz punya potensi itu. Cuman gue rasa kalau semuanya attacking minded,
nggak ada yang bertahannya gitu. Declan Rice juga bukan orang yang bertahan banget yang gitu. Butuh orang yang untuk menjadi pemutus aliran bola gitu, yang apa Berarti lu akan setuju 4-3-3 seperti yang tadi gue bilang, kemungkinan Iya. Rice, Havertz dan juga Odegaard, atau 3-4 yang model City gitu? Ada tandemnya si Rice. Kayaknya satu formasi enggak deh, kayaknya beberapa bakal dipakai sama Arteta dua gitu. formasi Mungkin itu ya. 3-4 game awal pasti bakal dicoba banyak. Mungkin nanti kita lihat di turnamen Kalau nggak gaya City. Iya, 3-4-2-1 Bisa, ya. tiga Maksudnya dua- Zinchenko akan naik Ya, barengan kayak sama gitu. si Build up serangan berbeda sama Rice. Jorginho atau Rice ya, Rice. dua posisi itu. Masa beli 1 juta nggak dipakai? Mas? Nah, iyalah. Nggak dipakai lah. Ya sementara depannya ya tadi Havertz akan jauh lebih advance pastinya karena memang peran dia akan lebih excel ketika dia bantunya di offense dibandingkan dia Tapi defense kan gitu. dari sisi defense-nya Zinchenko juga nggak begitu bagus. Kemudian Havertz juga sisi defense-nya nggak begitu bagus. Beda kalau Caka, sisi defense-nya lebih bagus gitu kan untuk ketika transisi bertahan ya. Iya, maksudnya kalau lo harus milih tiga-tiganya main, tadi kan lo parameter komparasinya tiga-tiganya main tuh. Iya, iya. Si Havertz, si Rice. Odegaard sama si Rice. Ya mau nggak mau Zinchenko akan bantu Rice. Iya, iya. Maksudnya posisinya gitu. Cuman kalau gua lebih idealnya ya pasti harus ada Partey atau ya tadinya Saka ya modelan kayak gitu untuk bisa ngebantu Odegaard dan juga Havertz. Atau Jorginho kali ya. Jadi Rice agak ke belakang, Jorginho agak sedikit bantu. Jangan deh, Jorginho jangan sering-sering deh. Kenapa? Bagus, cuman Tapi ya udah Nominasi Ballon d'Or loh itu 2 tahun lalu. kapan? Iya, makanya enggak lah. lalu. Bagus, cuman ya kalau buat diregulerin jangan lah. Oke, kita pindah dari mantan kapten Arsenal, kita pindah ke mantan kapten Chelsea yang dijuluki Dave, yang ini julukannya antah berantai dari sinetron dari drama-drama asal panggil aja karena namanya susah, Aspilian orang asal manggil Dave. Kita juga bisa bikin nama julukan sembarangan berarti buat orang, tapi nyantol gitu buat dia. Nah, ini Azpilicueta 11 tahun kehilangan nggak seorang leadership seorang Azpilicueta yang kita tahu dia juga kapten, versatile juga, bisa main back kiri, back kanan, back tengah. Iya, kehilangan dari sisi lebih ke leadership ya. Kalau dari sisi permainan walaupun kalau dia pindah ke Atletico ya memang mereka lagi butuh bek kanan. Emang setelah Partey cabut mereka nggak punya bek kanan yang paten lah ya dari sisi Trippier permainan. juga. Trippier, tadi Iya, siapa? Trippier, dulu Partey. Oh Partey, Trippier, sorry. Trippier. Ini siapa sih? Agak Atletico? jauh ya, Oh, Trippier. Iya, Atletico. Partey iya. pernah bek kanan juga. Iya, kan? iya, Bek iya. kanan juga. Dulu sempat ada ini Versalco. Iya. Ya kan? Cuman kan yang terakhir kan yang bagus itu Trippier. Ketika dia cabut ke Newcastle, mereka nggak punya pengganti yang sepadan untuk di posisi bek sampai kanan. si Llorente Wajar kalau masuknya si Azpilicueta diplot di sisi itu. Dan mereka sering kok pakai bek yang udah berumur. Juan Fran main di situ lama, Felipe Luis main sampai 30-an tahun juga. Yao Miranda di tengah juga posisinya juga udah lama juga umurnya gitu. Jadi sebetulnya dia bisa aja masuk di posisi itu. Jadi kalau dari sisi permainan, gue ngelihat di Atletico dia masih punya peluang untuk bermain dibanding kalau dia main di Chelsea. Chelsea tuntutannya lebih banyak atau lebih tinggi, soalnya mereka speednya jelas lebih dibutuhkan. Pemain seperti Reece James jauh lebih layak masuk tim inti dibandingkan Azpilicueta. Menurut pandangan gue ya lebih pada itu. Cuman yang lu nggak bisa beli adalah faktor leadershipnya itu. Kita lihat dia sebagai kapten, dia begitu tenang, dia begitu kalau ada ribut-ribut apa dia selalu bisa nenangin pemain-pemainnya atau teman-temannya. Dia nggak gampang terpancing emosi. Jadi yang kalau gue lihat hilang dari sisi Chelsea bukan dari sisi permainan, karena dari permainan pun gue anggap dia udah tidak bisa keep up juga untuk levelnya Chelsea sekarang. Makanya yang lebih kehilang adalah sisi leadership dia. Dan kalau kita ngomongin kalau tadi kan nyambung Mas Aryo gitu, in-depth squad gitu ya. Kalau tadi Reece James In-depth squad. in-depth squad. Biar keren aja gitu. Reece James kan sebenarnya bagus kalau kata Iya dong, Mas calon Aryo. kapten musim depan. Calon kapten. Tapi Yoi. kalau secara ngelihat Chelsea sekarang juga buang-buangin pemain tanda kutip, iya harus. ya kan? Apakah Aspi sebenarnya lebih baik harusnya bertahan aja di Chelsea atau malah lebih dijual kalau menurut lo? Dari kapan? Gua sama Panji sama Mardel 3-4 minggu lalu kita bahas bahwa beberapa pemain yang akan dilego oleh Chelsea musim depan dan Aspi salah satunya. Gue setuju dilepas. Harus dilepas karena tim ini bukan dalam keadaan tim yang ideal. Yang bisa milih pemain ini disimpan atau enggak. Beda sama tim-tim yang sehat secara tanda kutip ya, City contohnya gitu, Arsenal contohnya. Lebih ke finansial maksudnya? Finansial, ini finansial Iya. doang gitu. Bahwa kalau Chelsea bisa menahan Mason Mount, gue yakin ditahan. Kalau Chelsea bisa menahan Azpilicueta, gue yakin ditahan. Karena sekarang ini eranya adalah semua dihitung pakai angka. Bahwa bagaimana pertandingannya, bagaimana potensi dia, bagaimana XG-nya, bagaimana X ini, X itu, angka semua Del. Tapi soft skill atau kemampuan di luar angka-angka tersebut yang dimiliki oleh pemain, itu nggak begitu diindahkan. Oke. Totti tahun-tahun terakhir di Roma, apa dia bagus? Nggak juga.
Gerrard sebelum akhirnya dia pindah, apakah bagus? Nggak juga. Gerrard masih dong. Ya, pindahnya ke Amerika kalau nggak salah kan. Bahwa pemain-pemain tersebut mesti declining secara performance, pasti declining. Cuman beberapa klub menghargai mereka pengen stay. Contohnya menjadi one man club lah, apa segala macam itu mesti dipertahankan. Tapi kan Aspi juga enggak, dia sempat di Marseille, sempat di Osasuna, bahwa dia adalah pemain yang emang benar 11 tahun di Chelsea, cuman dia bukan made by Chelsea gitu. Dia pada akhirnya pasti bakal cabut saat Chelsea ini sudah tidak bisa apalagi ya menghargai dalam tanda kutip kemampuan dia gitu. Bahwa dia pun gajinya besar. Iya, lebih ke situ. Gajinya besar. Kan tapi sebenarnya kalau misalnya dia cinta sama klubnya mungkin bisa nego kan. Udah nggak bisa lagi sekarang sistem-sistem. Messi kurang cinta apa sama Barcelona? Iya sih. Berarti zaman-zaman dulu mungkin ya kalau dari Mas Panji yang lihat juga, zaman-zaman dulu kalau ngelihat zaman-zaman lu awal main bola ngelihat tua gitu. Serie A gitu ya. Kalau sama gue cuma udah setahun 2 Iya, tahun. tua banget lu. Jauh juga sih gue sama Mas Panji. Lu apa sih? Kelahiran berapa? Jangan ngomong kelahiran, ntar banyak yang ngerosting gue lagi abis itu. Banyak yang DM. Gue cuma beda 2 tahun sama gue anjing. Ya tapi kalau ngelihat dulu zaman dulu ya kalau kita. Tahu sih zaman lu, Ji. Zaman lu gimana? Wah, malu udah setahun sama lu, Ger. Ya sama gue sama Gedu udah setahun nggak malu jauh. Oh iya, anjir, gua Tapi kalau zaman dulu ngeliatnya ya one man team jangan tuh sok banyak muda lu, banget. dia. Gitu. Lu Mas, lu tua banget. Ya sama gua jauh. Kalau lu emang jauh banget Mas. Iya, Lihat iya. one man team tuh kan emang udah Iya, kayak iya. wah ini setia banget. Nah, dia dong Eusebio kan zamannya. Anjing Yusefi doang. Jauh banget. Ya itu romantisme itu zaman dulu emang masih enak gitu ya dilihat ya. Karena terakhir sampai gua lihat akhirnya melihat udah mulai melek gitu legend-legend yang one man one club itu nggak dihargain. Del Piero misalkan, Casillas, Raul Gonzalez. Gua melihat ya mungkin inilah industri sekarang modern udah nggak lagi melihat romantisme itu lagi, tapi bagaimana efisiensi, bagaimana mereka bisnis yang dilihat, apalagi ketika ada gerbong yang masuk, pelatih baru datang, manajemen baru yang datang, itu akhirnya udah nggak ada lagi seperti. Dan sekarang pun ya itu contoh terakhir paling bagus adalah Messi yang pada akhirnya karena kesulitan keuangan, Messi pun harus terpaksa tanpa ada farewell yang proper menurut gua, kecuali press con nangis-nangisan gitu ya. Dan ya itu akhirnya sekarang semuanya udah all about business. Jadi Mbappe mau cabut ke Madrid dengan gratis, sekarang ribut sama PSG. Jadi menurut gua udah it's all about money sekarang, udah nggak ada lagi tuh namanya romantisme. Itu nangis beneran Ji, Messi Ji. Lu maksudnya kok nangis-nangisan? Ya bukan, Bukan maksudnya drama, bukan ke situ Mas. Air matanya palsu gitu Ji. Saling nangis. Nonton juga nangis gitu. Maksudnya kok Messi nangis-nangisan palsu gimana maksudnya Ji? Penontonnya juga nangis. Oh, Kan kerasa lebih indah kayak misalkan Zidane di Bernabeu gitu, dia nangis di stadion sampai dia main terakhir gitu kan. Mungkin harusnya seorang legend one man one club tuh lebih pantas seperti itu. Bahkan Zidane pun bukan one man one club kan. Makin kesini makin susah lo mencari one man one club. Satu, pelatih itu udah nggak lagi melihat, pelatih itu udah nggak lihat lagi lo sebagai lo sosok senior ini nih harus dipertahankan. Pelatih udah bisa lah, gue dapat tuntutan lo untuk bisa ngejalanin tim ini sesuai ekspektasi. Gue maunya ini, tapi gue nggak menyertakan legend tim. Itu yang terjadi pada Raul, Casillas dan lain-lain lah. Itu mereka memang perginya karena lebih pada pelatihnya tidak butuh lagi pemain yang seperti itu. Mereka ada dalam tim ya mungkin bisa ngasih kontribusi dari sisi senioritas doang gitu. Cuman technical dan dari sisi permainan mereka udah nggak bisa kontribut. Jadi ngapain lagi ditaruh? Sementara gaji mereka besar. Sementara kalau dari sisi manajemen balik lagi dari sisi uangnya kan, mereka nggak mungkin mempertahankan pemain yang senior gajinya besar tapi nggak bisa kontribusi banyak. Itu kan jadi ada dua sisi yang membuat one man one club itu nggak bisa stay di zaman sekarang. Tuntutan semakin besar. Balik lagi Mason Mount dia cabut dari Chelsea. Ya awalnya kan dia pasti mau dijadikan legend Chelsea lah. Home ground. Orang nggak mikir lah dia bakal pindah ke MU, dia bakal menjadi pemain rival dari rivalnya. Mereka nggak dapat nomor 7 lagi dari itu. Jadi kan sebetulnya dia didorong untuk menjadi legend klub ini. Tapi ternyata di sepak bola zaman sekarang lo nggak bisa melakukan itu. Dengan harga 60 ya udah ya kita jual gitu loh. Ya karena kalau ngeliat sekarang tim-tim yang sukses ya emang sekarang mau nggak mau harus begitu ya, regenerasinya atau pergantiannya itu cepet, 5 tahun, 6 tahun ganti barisan belakang, ganti barisan tengah, karena kita City aja dari awal Guardiola datang sampai sekarang tuh udah mulai ada berubah cukup banyak kan, dari back Cancelo udah cabut, Zinchenko cabut, terus juga you name it lah, bahkan si siapa Laporte juga mau dicabutin, mau dibuang juga apa cabutin? Ya, artinya emang kalau tim yang mau sukses di industri bola seperti sekarang mau nggak mau ya harus kayak gitu ya. Tapi ini pada akhirnya De Gea pun juga seperti itu kan. Setelah
jangka panjang kayak nggak ada proper say goodbye, proper farewell, nggak ada nangis-nangisan. Kalau De Gea, it's a pure bad management. Bukan karena memang ini ya. Kalau lu nggak butuh De Gea, itu lain cerita. Iya. Tapi nggak But gitu. how caranya you tuh. treat your legends itu Tetap dengan statement lo itu ya. jelas lah. Kalau itu, kalau kita sama-sama tahu lah performa De Gea emang menurun. Iya. Gua pun kita sama-sama tahu lah De Gea tahun depan at least harus dapat kompetitor. Iya. At least. Kebutuhan lainnya adalah De Gea bakal didepak, itu udah pasti. Tapi cara lu di akhir musim seperti itu, lalu di tengah-tengah free bursa transfer, Treatment ya, treatmentnya ya. seperti itu. Nggak diperpanjang, Ini nggak nggak diperpanjang atau enggak? Kalau diperpanjang harganya segini, udah disetujui, nggak jadi deh segini aja. It's mind blowing dan ini kelihatan banget MU butuh manajemen Kalau atau kata De struktur Gea yang sih, baru. De Gea ini kayaknya sirkus ya MU ya. Kalau dari tweet terakhirnya ya. Ya, emoticon itu ya. Emoticon sirkus. Gue selalu support De Gea walaupun defense di pemain MU gue suka banget De Gea dan beberapa kali gue ngomong bahwa sayang timnas Spanyol nggak bawa dia karena secara potensi dia bagus, secara pengalaman dia bagus. Tapi secara permainan kan belum tentu yang dibutuhin sama pelatih kan? Yes. Ya kan? Kalau secara permainan, teknis, taktis, mungkin De Gea bukan paling tepat untuk permainannya Ten Hag. Itu gue bisa lihat. Cuman kalau lo emang udah nggak butuh pemain, lu udah nggak sayang sama yang ini, End up-nya tuh harusnya lebih selesaikan baik gitu. baik-baik gitu Iya, loh. iya, iya. Sebelum Gua memulai dengan yang agree. baru gitu loh. Jadi jangan sampai ada di kemudian hari. Ya, tapi emang iya itu tadi balik lagi kuncinya adalah bad management karena atau mismanagement karena mungkin dari awal manajemen pengen mempertahankan 1 tahun lagi untuk ngaktifin klausul opsinya. Iya. Tapi Ten Hag bilang enggak gitu. Nah, akhirnya Selesai dong harusnya. sampai last minute tuh kelar gitu. Jadi klub mau perpanjang apa enggak nih? Sementara Ten Hag enggak. Good point, Ji. Masalahnya siapa yang mau bayar De Gea segitu gede? Nah, Iya, dan itu keputusan kan. terakhir kan ada di Ten Ten Hag. Hag. Iya, ketika dia memutuskan enggak, ya udah manajemen akan nurut sama dia gitu. Karena kan semua pembelian, semua pemain keluar, semua pemain masuk itu semuanya kan dari Ten Hag gitu kan. Final say-nya gitu. Kalau gua mau, gua enggak gitu. Sementara kasusnya De Gea emang ya musim lalu dia dapat most clean sheet, tapi ya itu gue bilang itu bukan sebagai patokan ya. Clean sheet itu sama sekali bukan parameter sebagai kiper terbaik. Beda dengan La Liga. La Liga kalau kita bicara persentase dia antara main dan juga kebobolan. Itu jauh lebih fair untuk menilainya. Kalau lo clean sheet, lo bicara clean sheet 17 kali, tapi lo kebobolan 1 game 7 gol. Itu kan apaan? Itu kan bukan kiper Atau bagus ya. mau dilihat dari jumlah save juga enggak ya? Justru Iya, kiper tim iya. papan bawah yang jumlah save-nya Gue paling banyak gitu ya. justru nggak ngeliat kesananya sih. Gue nggak ngeliat kemampuan De Gea ini menurun. Gue nggak ngeliat kesana bahwa cuman secara Ten Hag pengen kiper yang bisa Menurun build lah up dari kalau dari bawah. sisi permainan harusnya Ya, di- cuman kalau lu dapat emang most clean sheet bukan patokan, cuman patokan. bagus dong bisa menjadi best clean sheet di Premier League. Ya, Bagus. ada salah Bagus, satu tapi parameter sekali bagus. kebobolan banyak. Iya, Terus juga masalahnya. jumlah kebobolannya Maksudnya MU itu juga kan paling bukan banyak. salah De Gea sendiri juga dong. Betul. Bukan Satu konsisten. tim berantakan dong. Iya, iya. Yes. Ya kalau dia clean sheet juga timnya bagus juga dong. Nah, Bagus iya. juga. Yes. Cuma kan seorang kipernya dia. Sekarang top scorer yang dihitung kan penyerangnya. Iya. Kiper yang dihitung kipernya dong. Clean sheet-nya. Clean sheet kipernya Ya, dong. Nah, oke. secara buat gua sesimpel bahwa De Gea dibutuhkan build up dari bawahnya. Itu yang nggak ada di De Dia nggak Gea. punya. Ten Hag nggak lihat itu dan sesimpel bahwa Spanyol pun nggak lihat itu. nggak lihat itu dan Iya, mungkin itu. yes, good point. Jadi mungkin Ten Hag nggak cocok sama dia sesimpel itu. Kalau secara kualitas clean sheet banyak bukan ukuran yes, cuman gue yakin kalaupun turun pun ya masih jauh di atas Henderson dan juga satu lagi kiper MU. Titan. Ya, Ya, sampai itu kan poinnya adalah ketika timnas Spanyol yang latih Enrique yang katanya dulu adalah direct football, bukan mainin passing-passing pendek atau build dari belakang, tapi justru dia akhirnya mencoba mencari gaya permainan baru bersama Spanyol dan memilih kiper-kiper si siapa? Unai Raya. Simon, Raya. Raya, Sanchez. Sanchez. Itu yang menurut gua pukulan telak buat De Gea yang iya lo anjing sama 3 kiper di bawah lo aja kalah gitu. Berarti emang lo udah kemakan zaman. berapa kali dites di permainan kan dia memang nggak bisa. Ya, Salah setuju. satu blunder ya Maguire itu kan ya poin-poin seperti itu yang membedakan lo antara lo kiper bagus dan lo kiper yang enggak gitu. Ketenangan lo ketika lo menghadapi tekanan yang begitu besar. Nah, itu dia terlihat nggak bisa melakukan itu. Yang dulu jagonya ngambil bola atas pun udah mulai jauh turun. Tapi dia Keputusan punya kelemahan jelek juga di bola-bola mati kayak corner tuh. Dia Iya, iya, iya. salah satu jeleknya keputusan paling nggak dulu dia masih kayak kita berani. kemarin kalah sama itu lah, masih sama ber- Unpad itu. masih berani Karena dulu bola-bola cornernya kipernya Nggak nyampe soalnya paling, itu lebih paling nggak nyampe. nggak paling nggak dulu dia masih bisa ninju Ji, ninjunya tuh iya, masih iya. tepat Iya, iya, gitu. Nah mancing sekarang bagus. tuh keputusannya tuh sering banget terlambat, Umur salah. ya? Dulu dia shot stopper one of the best lah shot stopper. Sekarang one on one berapa kali ya masih bisa, tapi beberapa poin
gampang banget bola-bola yang jaraknya cuma setengah meter gitu, dia bisa nggak dapet. Tiang-tiang dekat banyak banget Setuju gua. bolanya. Jadi emang wajar kalau Ten Hag emang nggak mau dia gitu. Dan harusnya kan itu bisa dilihat dari musim lalu dong Mas ya. Iya. Bahwa kayaknya musim depan nggak dipertahankan kan nih. Oke, kita putuskan kontrak Nggak ada pembicaraan berpanjang-berpanjang Game ya. terakhir farewell bid Bye-bye, Jew. ya. kan Cuman 12 ternyata tahun. jadi berapa drama tahun? ya, polemik. Berapa tahun? 12? 2000. Ya, 2013. Pas juara itu Iya, 2013. dari umur 20 sampai umur Iya. 32. Iya, iya. Mungkin karena nggak ada yang ngebid dia juga, jadi bingung juga. Bisa United. free transfer, Mas. Ya kalau dia mau cabut. Nganggur dulu kan berarti sekarang. Ya sekarang nganggur kan pada akhirnya kan free transfer transfer, kan. iya. Exactly. Iya. Legend dia sekarang. Ya, tapi intinya di dalam industri modern sekarang atau industri sepak bola modern pada akhirnya selama dia masih punya kemampuan pasti masih akan dipakai. Tapi ketika dia kemampuannya sudah menurun ditambah gajinya masih Tinggi, selangit, iya. mau nggak mau klub pasti akan memikirkan faktor ekonomi itu yang akhirnya memilih orang yang dengan harga lebih murah tapi kemampuannya mungkin sama atau bahkan lebih bagus dan bisa Onana lebih murah. berprogres. Hanya lebih murah. 50. mungkin hanya Gajinya? pemain Oh, gajinya Sama segituan. ya paling nggak hanya pemain-pemain yang enggak dong. Kan Di bawah. DG Yang- 375 kan Jadi berakhir ya, mungkin kemarin. around 200 kayaknya. Onana. umurnya udah berumur tapi masih kontributnya besar kan banyak juga. Iya, Ya, kayak kita bicara Modric, kita bicara Kroos, Iya, ya dia- tadinya Busquets, Iya. ya itu wajar mereka dengan gaji mahal ya mereka pertahankan Masih karena bisa memang kepake. lu emang masih dipakai, lu nggak ada penggantinya. Nah itu kan nggak banyak pemain-pemain yang ada di level itu di sepak bola sekarang yang bisa survive dengan gaji besar dengan usia tinggi. Ya memang pemain-pemain yang eksepsional secara kualitas. Nah itu mulai menurun sekarang. Ya kalau dia sebenarnya masih kepake kalau DG ini, tapi memang preferred style play style-nya aja yang emang nggak cocok sama Ten Hag yang pengen build Iya. up bahkan sampai terakhir kiper Jepang Urawarets loh mau Iya. diambil sama Namanya Emi Sunya. Suzuki ya. Suzuki kiper timnas Jepang tapi masih cadangan juga kan Iya, dia. iya, Tapi gue lihat tinggi badannya harus 90 karena keturunan Brazil juga kalau nggak salah. Jadi artinya ini udah separah itu, setragis itu kalau emang bener akhirnya ya, MU mengincar kiper dari Jepang. Ya Del, pindah Del. Oke. Kita ngomongin soal ini Mas Aryo dan juga Aldi, ngomongin investasi kan untuk di episode ini. Dan kalau ngomongin investasi, gue ngelihat salah satu tim yang berinvestasi di musim ini di Liga Inggris, Arsenal. Baik sekali menurut gue, apalagi untuk memperbaiki lini tengah. Ya. Karena lini tengah di Liga Inggris, menurut gue City one of the best. Mungkin salah satu-satunya yang paling the best Europe gitu juga. ya. Europe Di juga ya. dunia lah. Di dunia gitu. Nah, lo ngelihat berbenah nih. Kalau Europe masih ada Etihad. Oh, hati-hati. Kalau dunia masih ada Etihad. Kalau di Liga Inggris untuk tim-tim lain tanda kutip mengejar ya. City gitu ya. Susah. Untuk bisa Kalau- memperbaiki lini tengah deh. Ya, Kita fokus. gini di Premier League saat ini City sudah menjadi patokan. Dari zaman dulu, dari zaman MU, dari zaman Arsenal, saat ada satu tim yang bagus, itu bakal menjadi benchmark. Oke. Bakal menjadi ukuran bahwa oh berarti sekarang eranya saat lu mau sukses, lu perbaiki lini tengah lu. Itu yang City punya sekarang. Gue nggak bilang De Bruyne ya, gue nggak bilang De Bruyne-nya, tapi gue bilang dalam sisi Stones, Rodri dan juga Gundogan. Keseluruhan lini tengah ya. Tengah di situ. Gundogan musim ini naik turun. Grealish juga naik turun. Cuman 3 nama tadi konsisten sekali musim ini ya. Kita bahas musim ini aja kan. Nggak usah 7 tahun terakhir Pep Guardiola di City. Tahun ini bagaimana City memperkuat lini tengahnya luar biasa. Oke. Bagaimanapun dia habis ditinggal seorang Zinchenko yang bisa dimainkan di gelandang tengah juga gitu. Cuman benar-benar memperbaiki lini tengah, berinvestasi luar biasa di lini tengah, itu benar-benar menjadi ukuran. Kita lihat tim semenjana, tim biasa aja yang nggak diisi bintang-bintang, seperti Brighton. Saat lu punya seorang McAllister, saat lu punya Sasido, luar biasa tim ini. Lu mau gantiin dengan Veltman di tengah, bisa. Lu mau gantikan dengan pemain-pemain lain di tengah, bisa. Luar biasa. That's why kenapa pembelian pertama Brighton musim depan adalah Milner. Pemain midfield juga, pemain tengah juga. Mereka tahu siapa yang harus diinvestasikan lebih awal, yaitu pemain tengah. That's why sekarang banyak klub-klub lebih menginvestasikan untuk mengeluarkan spend-nya lebih cepat untuk midfield. Saat lu udah punya midfield, lu bisa nanti beli penyerang-penyerang yang lebih cocok untuk gaya permainan dari tim lu, back yang lebih cocok juga. Semuanya dari lini tengah. Madrid pun demikian. Pembelian pertamanya Bellingham. Bukan nggak pengen beli Mbappe, tapi pengen beli midfield dulu yang Tahun bener-bener lalu rapi. Tchouameni. Imbang ya, Tchouameni. Dulu Tchouameni. Kamavinga. Karena emang trennya sekarang memperbaiki dan investasi sebesar-besarnya untuk midfield. Ya, karena memang harga gelandang sekarang masih lebih masuk akal daripada harga striker ya. Striker udah 200 juta, 150 juta. Harga gelandang sekarang udah mulai naik juga nih ke arah trennya 60 sampai 100 juta 100, kan. iya. Nah ini membuat akhirnya Padahal nama-nama gelandang sekarang. dulu gelandang yang Iya, dulu kan Mahal. playmaker, Iya, nomor megang 10 rekor biasanya dunia kan. kan. Dan habis itu striker, eranya eranya Neymar, Mbappe, Ya, sebelumnya kan Coutinho, Zidane, Suarez, Zidane, Kakak. Figo, ya. Ya, dan itu yang akhirnya membuat sekarang gelandang-gelandang kembali seksi dan sekarang bukan cuma gelandang serang Mas tapi kan, gelandang-gelandang Gelandang tengah ya kan, bertahan. Tchouameni,
terus si sekarang Rice, terus juga Bellingham. Sasido. Menurut gue ini kayak the rise of nomor 6 yang mungkin dulu orang akan menganggap ini cuman gelandang mengangkut air, gelandang pekerja kotor, tapi sekarang ini justru penting perannya. Bahkan MU pun membeli Mon yang menurut gue bukan lagi menjadi nomor 10, tapi justru akan diposisikan menjadi nomor 8 atau nomor 6 sampai bayar 60 juta, 77 Iya, euro kan. untuk pemain yang kontraknya cuma 3 tahun lagi tuh. Iya, kalau khusus di musim kemarin, ya pemain nomor 8 sama pemain nomor 6 kan yang paling seksi ya. Iya. Maksudnya lo bisa main double 6, bisa main double 8, bisa main 68 kombinasi. Itu emang di era Pep tuh emang betul-betul disempurnakan lah pemain-pemain nomor 6 dan nomor 8 itu. Cuman kalau gua ngelihat tim in order untuk tim itu bisa bagus, emang engine-nya yang harus diutamain. Lini tengah itu. Oke, kita punya contoh Klopp. Klopp agak bypass lini tengah lah. Tapi depan lu kan memang luar biasa. Si Firmino kan waktu itu kan sama si Salah sama si Mane kan luar biasa. Maksudnya lu oper aja ke mereka depan. untuk menjadi gol. Seolah-olah lu membypass lini tengah. Cuman lu kan nggak bisa konsisten dari musim ke musim mempertahankan permainan itu. Begitu salah satu di depan bermasalah, lu nggak bisa seganas ketika lu Apalagi tengahnya juga berkurang kekuatannya, Iya. Wijnaldum cabut kan. Iya, tengahnya Hancur lah. berkurang sehingga itu nggak menjadi yang isu utama lagi. Sementara kalau di City kan tengahnya selalu kuat. Mau depannya berubah-ubah, tapi kan lu tengahnya itu ketika mereka pasca Aguero, mereka nggak punya striker di depan, tetap kok semua bisa mencetak gol. Banyak pemain yang bisa mencetak gol, dari lini tengah bisa mencetak gol. Barcelona depannya pernah ada si Denis Suarez, De La Velu, main di posisi itu nggak masalah selama tengah lo bagus gitu kan. Makanya kenapa sekarang tengah itu balik lagi menjadi primadona di bursa transfer juga, dan tim-tim yang akan menguasai lini tengah itu yang akan menguasai permainan. Tidak lagi striker di depan ataupun Ya di sampai belakang. sosok Tonali ya di Newcastle sampai berani bayar 70 juta euro ya. Berarti kan 60 menunjukkan plus. sekarang gelandang tengah ini udah penting banget peran sampai Newcastle membutuhkan seorang yang mungkin orang nggak akan nyangka orang Italia dipakai ke Premier League dengan harga segitu di menurut Ya, kalau untuk Newcastle ya jelas mereka mau masuk Liga Champion, lu nggak bisa lama-lama dengan Longstaff juga dong gitu kan. Nggak ada apa-apa. Ya, gitu. Mereka butuh upgrade dan yang ada di pasar saat ini Tonali gitu. Tonali tidak lanjut di Milan dan mata hitam. luar biasa jersinya keren banget. Dan orang pasti 3-4 tahun lalu pasti nggak akan nyangka pemain kayak Tonali, salah satu wonderkid di berbagai macam platform game bakal bergabung dengan Newcastle gitu. Tapi kalau di gamenya harga segini nih, benar kalau mau beli dia asli, 80 juta, asli, 70 juta asli. ya kan? Makanya, jadi udah kayak video game nih sekarang, Iya, dunia harganya nyata cocok gitu. emang nih. Artinya bahwa ini pemain luar biasa dan nggak aneh kalau Newcastle pada akhirnya beli gelandang duluan karena lini depan mereka juga udah lumayan cukup. Joelinton bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Mereka udah punya Isak juga, terus juga Bruno. Iya, Bruno juga. Musim lalu pembeliannya juga lini tengah juga Banyak dulu cedera kan. juga Iya, Bruno 40 juta. Nah, tapi kalau ngomongin dari Big Six ya, selain City ya, Iya. ada 5 City dan juga Big Five Arsenal. aja lah, Big Five aja lah. Ya, Big Four lah. Ya, udah, boleh. Iya, karena Big Four Liverpool nggak masuk dong. Nggak, Liverpool ajak Liverpool aja, nggak apa-apa. Gimana sih? Nggak, ini Big Four di luar City sama Arsenal yang musim lalu kan memang kita tahu secara kekuatan udah kuat, ditambah sekarang Arsenal nambah Declan Rice, nambah Havertz, City pun justru ya walaupun kepergian Gundogan tapi nggak begitu banyak berpengaruh. Nah, Masuk sekarang Kova. di antara MU, kemudian Liverpool, terus siapa lagi Chelsea. Spurs dan Chelsea. Katanya Chelsea enggak. Spurs kayaknya nggak kurang greget nih lini Gue tengah makin nih. suka sama Panji. Brighton aja, Brighton sih. Brighton sama Newcastle deh. Newcastle deh. Ya, sip. Chelsea, Newcastle. Voting untuk Panji. Ngapain bahas Spurs? Ya gua abisnya Cocok. dia beli Bisoma kagak dipakai. Nggak dipakai. Banguin Dombele Iya. Buang-buang Smart. pakai juga. Smart. Gua nggak habis pikir. Nggak sama habis. cara bikin. Nah, ini gua masukin Newcastle, MU sama Liverpool sama tadi siapa lagi? Chelsea aja deh. Ya. Nah, ini ngeliat gelandangnya siapa yang siapa? Karena gua melihat MU walaupun dapat Mount, menurut gua kedalaman tengahnya belum begitu variatif untuk rotasi. Belum. On paper ya tetap ya kita ngelihat City sama Arsenal Itu menjadi pasti. salah satu Apalagi musim ini ya, contender terbaik lah. On paper ya. Ya, on paper. Apakah Havertz, apakah Rice akan bisa nyetel langsung? Amin. Itu menjadi masalah. Itu menjadi pertanyaan lagi ya. Apakah mereka bisa langsung? Oke, on paper iya. Dan gue bilang ini momennya Arsenal. Ketika kemarin mereka udah atau si Arteta udah nemuin starting 11 ya. Sekarang cadangan-cadangannya nih bisa nambel ketika starting 11-nya bermasalah. Itu menjadikan tim ini salah satu kontender terkuat gitu. Cuman kalau gue melihat dari sisi pemain-pemain yang dibeli, Liverpool justru punya kemampuan untuk melakukan something different. Maksudnya dengan tren naik ke tengah,
dengan ada Ya, artinya kan tren Szoboszlai. sekarang di tengah, Szoboszlai, McAllister di tengah semua tuh Iya, ya di secara tengah posisi. semua bareng sama Fabinho. Fabinho ya mungkin di Keren tengah. itu sih. Depannya juga mereka nggak kekurangan stok lah. Ya. Lu Walaupun itu ada on the paper ya. Iya, Secara ini juga masih dipertanyakan siapa nih yang paling cocok ini pilihan sini di pilihannya depan. kan banyak gitu Iya. dibandingkan lo di Arsenal kan pilihannya nggak terlalu banyak gitu kan di depan ya. Oh sekarang banyak mas. Maksudnya kan Ada paling Balogun, empat. Nketiah. Oh, ngeledek lagi. Ngeledek. Balogun Iya. top score loh. Balogun top Tapi score. pokoknya ketawa tuh. iya masalah Iya. itu pokoknya Arsenal kan on the Iya. paper kan sebenarnya bisa nyaingin City, apalagi kalau Abrar kemarin bikin apa namanya bikin super kan Assalamualaikum Assalamualaikum treble kan. Apa gimana? Assalamualaikum treble Arsenal. treble. Iya. Lah namanya doa baik kenapa nggak diambil? Ah iya sih? Repot benar. banget. Kalau kemarin coach Apa? marah soalnya. Kemarin coach marah dibikin Kapan dia super kayak marah? gitu. Lu marah mulu. Pepe tuh udah dijual belum sih? Apa? Pepe akhirnya dijual apa? Balik lagi kan ke Arsenal. Iya, maksudnya akan dijual atau? Harus kita doain sama-sama yuk. harus. Berarti Liverpool punya kekuatan yang Kalau gua menurut gua nomor tiga yang bisa setelah nyodok Liga ketiga bahkan bisa ganggu kedua Liverpool menurut gua ya. MU belum ya, Iya. Om ya? Moga-moga dia ada tambahan center back satu lagi Iya, iya. untuk bisa ngerotasi Pengganti Van Dijk dan juga Konate. si Konate. Ya Matip bisa lah sekali-sekali ganti. Cuman kan Joe Gomez sudahlah buang aja gitu kan. Sementara kalau yang dari United ya gue masih melihat si siapa Casemiro sebagai sosok yang ya cuma satu aja nih. Iya, iya. Kalau begitu bermasalah dengan dia, Kartu tim ini merah, akan segala hancur. macam. Tim ini kelihatan banget timpangnya gitu ketika dia mendapatkan kartu merah. Dan kemarin dia dapat berapa kali kartu merah? Iya. Berapa kali dia nggak bisa suspend, nggak bisa main dalam 2 game dan juga 3 game. Artinya lo nggak bisa afford untuk kehilangan Casemiro dalam satu pertandingan. Lo butuh pengganti dia. Sementara gue belum melihat mereka mendatangkan gelandang bertahan. Mereka nggak bisa keep up untuk McFred lagi paling. McFred lagi paling nggak yang bisa dimainin. Jadi kalau gua ngelihat suruh milih ya di Liverpool peringkat paling ketiganya, kuat ya. gua Liverpool, ya Newcastle sama Chelsea mungkin sama ya dalam artian Chelsea masih punya spine-nya ya mungkin tinggal si Enzo, tinggal siapa nanti yang cocok dia di tengah. Newcastle ya tadi lo sebutin pemain-pemainnya menurut gua kualitinya bagus semua gitu. Cuman apakah mereka cukup bensinnya untuk bisa mengarungi Champions League dan juga bisa bertahan di 4 besar di Premier League, itu masih menjadi dan pertanyaan. pengalamannya sih yang Iya. belum pernah main di Eropa juga Pertanyaan penting. besar lagi bagi Newcastle. Iya, iya. Oke, kita pindah dari masalah investasi dan juga lini tengah ini bagaimana pemain-pemain muda sekarang juga mulai investasi jangka panjang. Chelsea kita tahu udah berbagai pemain, gue nggak ada yang tahu sejujurnya Nama-namanya. jangka panjang itu ya yang dari Liga Brazil, kemudian kemarin pun Barcelona juga dapat yang si Rock itu dan juga akhirnya Tapi belum deal ya. belum deal ya? Belum. Oh, belum deal itu. Vitor Roque belum. Vitor Roque. Kayak dikit lagi Dan deh. juga Dia ngasih Matter of ultimatum 24 jam sih kemarin kalau nggak deal. Pakai ultimatum Iya. sekarang. dan terakhir Serem-serem. Real Madrid yang juga perang sama Barcelona dapat Arda Güler. Arda Galer. Galer ya? Iya. Galer apa Guler ya bacanya? Garok leher. Oh, Galer. Güler. Güler, Ada Güler. Güler, Arda kalau Güler. katanya titipan dari Mesut Ozil, atau rekomendasi seorang Mesut Ozil. Berarti pemain malas dong nih ya. Karena Ozil kan flamboyan, elegan, tapi punya visi yang Tapi ngasih gila. asis banyak. Ya, Iya. itu kan. Seniman lah dia. 30 juta ya dari Fenerbahce. Apaan 30? Si Galer berapa? 17,5. 17,5. Oh, tapi sama $17 ini, sama komisi Add-ons. agency. No, itu udah add-on. Oh, udah bayar agent fee-nya bayar bapaknya 15 inget gua apa. Oh, soalnya kan Agent-nya. Madrid ini kan mengaktifkan klausul kontrak rilis Iya, doang iya. kan. Tapi bayar agentnya mahal. Oh, Ingat gua kayak tuh. Haaland juga. Iya. Iya. Ya, gini. Inilah sepak bola zaman sekarang ya. Gimana kalau dan itu pun banyak orang bilang ini bergen untuk Madrid. Kita nggak pernah tahu nih pemain 4, 6, 7 bulan yang lalu loh. Dan sekarang bisa umur 18 tahun. diperebutkan sama Barca Madrid juga. dan Madrid gara-gara marketingnya luar biasa. Dan emang dia 18 tahun udah masuk senior tim di Turki. Timnas Turki pun dia udah masuk senior 145 menit. Artinya bahwa secara pengalaman udah ada di timnas bahwa gua Pencetak gol termuda Turki. early sepanjang ya sejarah. juga dan dia masuk ke timnas senior klub senior di Fenerbahce di saat-saat terakhirnya. Ozil juga di sana, belajar langsung dengan Ozil dan banyak yang bilang bahwa secara permainan mirip. Padahal dia lebih sering di winger dan juga di false nine. Artinya secara keep bola dia bagus, visi dia bagus. Cuman ya masih 18 tahun gitu, masih belum banyak yang bisa diharapkan. Apalagi Madrid pun di Segunda dia punya Castilla dia juga punya pemain yang Arribas dianggap punya potensi untuk masuk tim Serie A tim utamanya
di posisi yang sama dengan si Güler ini. Makanya fans Madrid di sana lagi bingung ini siapa yang bakal dimainkan di posisi tersebut karena ada Arribas dan juga ada Güler. Ya. Oke. Ya, tapi kalau ngomongin dari Arda Güler ini kan mungkin Madrid juga sering ini ya proyek beli kucing dalam karung walaupun ngeliat dari YouTube. Latah lah kalau kata Abrar nih ya. Ya kayak dulu Odegaard gitu ya, akhirnya nggak bisa sukses juga. Brahim Diaz pun masih kita pertanyakan bisa balik lagi apa enggak, dan banyak pemain yang menjadi contoh begitu investasi jangka panjangnya Madrid justru lebih bisa bersinar di tempat lain. Nah ini Arda Güler, menurut lu Mas, apakah ini benar mereka menginginkan seorang Arda Güler karena kemampuannya atau karena karena dia seorang wonderkid, mumpung harganya masih cuma 17 ditambah bayar agentnya, ini ya nggak rugi-rugi amat buat Madrid kalau emang nyatanya nggak sukses gitu. Ya masuk ke kategori FOMO. masuk ke kategori buat threads berhasil sih menurut gue ya. Maksudnya dari tadi lo bilang harga dan ngelihat permainannya, gue sempat ngeliat beberapa kali dia main, emang kemampuan kualitasnya ya bisa dibilang untuk umurnya di atas rata-rata gitu. Dia punya ketenangan, dia punya kemampuan untuk bisa kasih assist, dia punya kemampuan untuk bisa cetak gol juga. Tadi seperti disebut pemain termuda yang bisa mencetak gol untuk timnas senior Turki di usia 18 tahun, berarti kan dia something. Dia mendapatkan nomor 10 di Fenerbahce, sementara yang mendapatkan nomor 10 di situ nggak gampang. Pasti pemain-pemain pilihan, artinya Fenerbahce pun melihat dia sebagai pemain yang punya something di atas rata-rata gitu. Jadi ketika Madrid membeli dia, salah satu kewajaran juga ketika Madrid memang sangat sering membeli pemain muda potensial walaupun ujung-ujungnya di offload. Tapi kan mereka cukup bersabar. Iya benar. Cukup bersabar dengan Vinicius Junior. Lo lihat sekarang jadi kayak apa Vinicius. Rodrigo lo lihat kayak apa dia sekarang. Cuma ini yang masih Valverde pun salah satu masuk ke situ. Cuma ini dan juga Camavinga. Lo lihat gimana mereka evolve sebagai pemain sekarang di Real Madrid. Jadi apa yang diinginkan oleh Florentino Perez dengan membeli pemain-pemain yang potensial, walaupun lo bilang tadi beli kucing dalam karung, tapi banyak yang balik menjadi investasi yang bagus gitu loh dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ya. Kita bicara pemain-pemain mudanya. Tapi balik lagi harus ada keseimbangan. Mereka kan tetap punya pemain-pemain seniornya yang bisa ngejagain mereka untuk bisa tumbuh, untuk bisa secara bergantian. Lo dipasangin sama si ini, lo belajar dari dia langsung di atas lapangan, lo bisa aplikasikan itu. Jadi gua rasa ini pemain selama masih ada Modric, masih ada Kroos juga, masih ada pemain-pemain yang seperti Valverde, Camavinga, gua rasa ya Madrid bisa memberikan dia tempat. Kita lihat Dani Ceballos. Berapa musim lalu nggak bermain, dibuang ke Arsenal, balik lagi Madrid nggak main, tapi akhir-akhir dia menemukan lagi sisi permainan terbaiknya. Playmaking dia bagus lagi, dia berani untuk bisa tapi levelnya bukan level Madrid sih Mas menurut gue ya. Ya, tapi kan ini bisa mungkin mirip Isco dulu waktu bisa dipakai di era Ancelotti, tapi ya paling nggak bisa dipakai, paling nggak dia bisa dirotate ya kan, karena lo nggak bisa sepanjang musim mempertahankan Kroos sama Modric. Pemain-pemain ini jadi penting gitu bagi Ancelotti untuk bisa dirotate, untuk bisa mempertahankan kualitas lo di level yang sama gitu di setiap pertandingan. Oke. Dan kalau lo ngeliatnya kan Güler ini dibelinya banyak yang bilang wonderkid lah. Terus kalau kita ngomongin wonderkid juga kayaknya penyematan wonderkid atau enggak the next siapa, mungkin Mas Panji juga setuju kalau misalnya seseorang anak muda dibilang the next Ronaldo atau the next Messi itu pasti akan menjadi beban lain lagi untuk orang itu. Messi doang sukses jadi next Maradona ya. Iya, itu bahkan lebih besar daripada lebih Maradona. Besar, ya. Cuman kalau lo ngeliat itu gitu ya, dengan nanti hancur. pressure yang lebih besar untuk Güler di La Liga, apakah dia bisa menjadi salah satu pemain yang top tier gitu? Kalau nggak tahu. Lo ngeliatnya gimana? He's unproven. Ini susah sih. He's from dari Liga Turki. Dia belum ada di kompetisi tertinggi tersebut, apalagi dia langsung main di Madrid, tim terbesar nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 1 di dunia saat ini. Dan kompetitornya langsung Barcelona yang sedang memperbaiki diri. Tadinya Barcelona pengen mendapatkan si Güler, cuman nggak jadi. Akhirnya ke Madrid, memilih Madrid, Gülernya. Sebenarnya sempat dipertahankan oleh Turki, keluarganya diundang ke Yah oleh pembesar dari Fenerbahce bahwa udah lu jangan cabut gini lu stay di sini aja. Tapi dia memilih untuk ke Madrid karena mungkin nggak akan sekali 2 kali lu dapet tawaran dari Madrid, dan ini adalah chance yang diambil oleh Güler. Walaupun gue nggak tahu dia bakal menjadi pemain reguler atau enggak di Madrid, karena di posisi dia saat ini ada Vini dan juga Rodrigo yang lebih reguler, dan mungkin di belakangnya sedikit ada Bellingham dan juga Valverde untuk bisa ganti-ganti nama Modric dan juga Kroos. Masalahnya cuma Mini dan Camavinga pun, Camavinga lebih versatile lagi, bisa di bek kiri. Tetap sama seperti MU, transfer Madrid dan juga MU
gue pengen mereka beli striker dulu. Iya, iya. Karena belum ada lagi nih. Nah, gini. Iya. Ini Ini menarik ya si Mbappe ya. Kita belum Yes. kita belum bahas lagi. Iya, makanya. Ini benar gimana? Benar, bahas lo, Bro. Gue Ini pengen jangan justru tuh. striker. Mbappe. Iya. Dan Ini kan kalau kita lihat ini mungkin akan Mbappe dengan mudahnya akan lolos musim depan secara gratis. Nyatanya tidak semudah itu Ferguson. Kata si Kelaini, ya itulah pemain si Nasir ini marah ternyata dia. Ngancem kalau lo nggak cabut sekarang atau perpanjang kontrak bakal ngejual temen-temennya, kan anjing ya maksudnya. Sabar. Ya apa maksudnya lo ngejual? Pelan-pelan Pak Supir ya. Pikir ini udah perbudakan ini gitu. udah Tapi nggak menurut lo- sehat. Ini udah nggak sehat. sih. Iya kan? Ini udah nggak sehat dan Toxic ini hubungannya udah. kepergian Messi sendiri bener-bener ngerasa bahwa wah saham turun, Followers Instagram turun. Ya, mungkin manajemen juga waduh, harapan kita cuma Mbappe nih. Neymar udah segitu umurnya kan, dan gue yakin Neymar juga cabut gitu. Dan Mbappe kalau bisa jangan kemana-mana lah. Mbappe pengennya bahwa kalau musim depan gue cabutnya free transfer nih, gitu Iya. kan. Dan nggak akan memberikan keuntungan buat PSG juga. Cuman PSG pengennya Mbappe at least kontrak sampai perpanjang atau ya pergi sekarang. Makanya kan di ultimatum, Iya. lu mau cabut apa enggak? Kalau lu mau cabut, kita bakal kasih lu ke highest bidder di bulan depan. Makanya ini udah nggak sehat, dan buat gua Mbappe cabut deh, udah nggak sehat. Nah ini sampai sekarang belum ada nih update-nya. Tim-tim mana yang sanggup ngeluarin? Kan gini, si Nasir itu pengen ngejual Mbappe dengan harga, kalau emang Mbappe nggak mau perpanjang kontrak dengan harga yang kita tahu harga pasti selangit. Ya mana ada tim yang mau beli dengan harga selangit? Kecuali dia nurunin 80 juta, 1 juta dengan No murah way. pasti tim-tim besar No akan beli way. gitu kan. Enggak, ya rumornya ya Madrid masih mau ngejar Iya. dia gitu. Tapi dia Madrid nggak Ya. mau mulai duluan Mas, Iya, dan iya. nggak mau beli di atas harga 100. Selama di atas 100 sih Nggak gue mau rasa dia. berat. Yang punya duit segitu doang Arsenal. ya Udah habis. Jadi Kalau lo belum main, ketawa udah sih. belum beli, Lo lo ketawa belum beli sih. Isunya katanya Liverpool diam-diam. 200. Ya kan? 200 Liverpool. dibayarin sama si LeBron James nanti. Yo, kecil lah. Nanti sepertinya LBJ. Bukan Nike. Iya, gue rasa selama di atas 100 ya pemain-pemain yang punya duit segitu kan nggak banyak. Iya, Ya, tim-timnya. City, ya United udah, terus si Arsenal juga udah Chelsea ngabisin. sebenarnya cuman ya, Ya, nggak mau Chelsea sih kayaknya nggak mungkin dia Nggak mungkin di Chelsea dehnya. Iya, gajinya berapa gitu, ngofload pemainnya juga, lu masih bisa nggak ngofload pemain gitu? Madrid udah. Paling masuk akal ya menurut gue sih, dan gue ngeliat potensinya dia kemana dan ngeliat egonya dia memilih klub apa, ya sih gue ngeliatnya sih Madrid ya, Oh iya. yang punya Semoga nggak ke Saudi. Wah, kalau ke Saudi sih penurunan jauh. Yang bisa bayar dia Saudi sekarang Iya, sih. cuma kan Sama secara Newcastle, sama Newcastle. kualitas gitu kan ya. Jadi Iya. kalau misalnya dia ke Saudi agak susah Iya, juga. tiba-tiba Newcastle, Iya. ya bisa juga. Kalau bicara soal yang bisa bayar Mbappe ya, gue yakin Newcastle bisa, karena gue belum lihat Newcastle flexing nih dari Ada kemampuan. aja sih, Iya, kalau aman aja. Newcastle udah flexing. Dikasih tonali dulu. Iya, kita mah segini doang mampunya. Tapi gua rasa kalau ke Newcastle kecil ya, karena emang Mbappe kan udah set his heart-nya ke Madrid gitu. Yes. Kalau dia mau duit, ya dia pasti akan stay di PSG. Kata dia udah mendapatkan duit, udah jadi bos kecil di Paris. Dia sekarang pengen yang lebih, itu sebuah achievement, sebuah Ya, trophy, karena Ji, sebuah tadi prestasi. balik lagi ke pertanyaan lo, karena emang di kontraknya Mbappe itu ada namanya teammate kontrak klausulnya. Jadi bahwa Mbappe berhak memilih siapa Iya, teammate-teammate-nya. iya, iya. Dan itu didatangkan sama si PSG. Kang Inli itu tim yang dia Mungkin, mau. nah. Kang Inli. Mungkin ya. Ugarte. Pemain Korea. Asensio, ya. Asensio. Jadi ya kan itu baru datang, kayaknya nggak mungkin dipecat juga sih. Kasihan juga baru datang lah. Ini nggak jadi nih, kayak Hakim Ziyech jadinya. Datang nggak jadi berangkat. Ya jadi bahwa itu ada di klausul kontrak Mbappe bahwa teammate itu kan kayak Mbappe doang deh. Selama ada sepak bola di dunia kayak Mbappe doang yang bisa begitu. Ya kita lihat nih apakah Madrid, tapi sekarang pintarnya Madrid adalah kayak Madrid diem aja. Dia nggak akan Nunggu bergerak Arsenal dulu. nawar. Iya sih, nunggu ada yang bergerak. Nunggu Arsenal Atau nawar. memang ya benar, akhirnya si Nasir menurunkan harga 100 juta atau paling mentok untuk melepas Mbappe, dan ini akan menjadi win-win solution buat kedua tim, dan Madrid pun akhirnya nggak pusing mikirin gimana Jose lu bisa berkontribusi musim Ya depan ya. Madrid sama Barcelona belakangan silent operation terus ya. Iya. Maksudnya ya Bellingham cepet banget gitu ya. iya, kalau dulu kan lu nyebut pemain udah pasti harganya dinaikin lah. Sama Kalau kayak MU lah, iya, kan kalau sekarang. urusannya Madrid atau Barcelona, karena mereka pasti willing to spend seberapa pun yang disebut sama klub itu. Tapi sekarang mereka kayaknya ngelihat gue nggak akan lagi untuk spend seperti itu, selain nggak bisa. Iya. Dan kalau mereka Barcelona harus narik tuas keberapa lagi untuk bisa datengin pemain. Sorry, di Madrid ada salary cap juga nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman kan di That's why. di La La Liga. Liganya La kan Liganya tetap ada. Bebas kan? Di La Liganya tetap ada. Tetap ada kan? Iya, Nah, iya. mungkin di situ Mas bahwa si Madrid sadar bahwa, dan pemain agent player juga sadar bahwa kita nggak bisa expect banyak-banyak dari Madrid atau Barcelona, bahwa di sana ada salary cap
beda sama Inggris gitu. Kita bisa loss di Inggris karena nggak ada salary cap. Dia lebih ke berapa gaji, berapa persen gaji dari total pendapatan yang Yes, lo harus sesimpel itu kan. 70% kan biasanya seperti itu. Itu lo nggak boleh ngelewatin. Iya. Sementara Barcelona kan kemarin kan mereka nggak bisa daftarin pemain kan, Iya. karena mereka masih ngutang nih, masih lewat sekian nih, lo harus Batas gajinya. balikin dulu nih batas gajinya. Kesian-kesian. Itu aja masih ada yang dicicil kan. Iya, kalau lo ngejual pemain, baru lo bisa Beli pemain. beli pemain. Lo bisa jual lagi, lo baru bisa datangin pemain. Betul-betul seperti itu gitu pembeliannya. Nah, sementara kalau untuk salary cap tiap klubnya sih nggak ada, tapi betul-betul dari Tebas. Dan apa yang dilakukan Tebas itu kan mempengaruhi semua yang ada di klub-klub yang lain kan. Iyalah, Semuanya akhirnya mereka berantakan. Mereka nggak bisa keep up sama Dua tim tersebut. sama dua tim tersebut karena mereka pendapatannya nggak sebanyak itu, sementara gajinya harus mencapai level itu. Jadi nggak pernah ini, jadi Salah Tebas semua ini mah. semuanya makanya semua klub-klub La Liga nyalain Tebas. Ya pokoknya Tebas. masih saga transfernya Mbappe, kemudian Harry Kane ini akan berlangsung masih untuk 1 bulan ke depan, tapi karena durasi sudah sangat mepet, udah lewat ya, Abra udah ada ngomel. premier film ternyata ya. Ayo sih. Silakan harus. Jadi kalau misalnya menurut Jebretin gimana untuk investasi pembahasan kita di episode kali ini, plus sebelum gua tutup juga bareng sama Mas Panji dan juga Om Haryo dan Adi, kita pengen ngasih tahu untuk lu jangan lupa tinggal 12 hari lagi menuju Santini Jebret Media Awards. Ayo, lo juga bisa langsung ya pilih 14 nominasi yang ada di jebretmedia.com. Itu langsung aja ke sana dan lo bisa langsung klik vote di sini. Lo cari aja untuk tulisan vote di sini Jebret Media Awards 2023 dan juga step 2-nya pilih menu nominasi yang pengen lo voting dan lalu tinggal klik tombol berikutnya. Ayo, kalau bisa langsung 14-14-nya lo pilih. Dan gua pengen pilih Mas Panji sebagai presenter terbaik pokoknya ya. Ada Abra nggak nominasi Abra? Abra ini ya terkardus ya. Kalau gua host terkardus mungkin gua bisa menang ya. Dan juga step 3 ini votingnya dari awal sampai selesai. Plus jangan lupa juga untuk bisa lo dapetin semua insight atau mungkin pengetahuan tentang sang juara nih. Nah, untuk harganya normal price dari tanggal 3 sampai tanggal 18 Juli itu di 500.000 ya. Terus juga itu udah di kalau korting udah masih bisa nggak benar kortingnya benar? Oh masih 500 ya. Terus juga kalau yang on the spot 600. itu berapa Mas Panji? 600 kalau perusahaan, kalau satuannya Ah. 250.000. Betul. Jadi kita akan mendengarkan banyak sekali insight-insight dari para juara, nggak cuman soal mereka bagaimana prestasi, tapi bagaimana naik turun mereka ketika menjalani profesi mereka masing-masing. Wah, mereka akan sebagai- ngebahas itu, Del. Nanya. Gue aja belum tahu. Nanya Adi Rai, diet rutin bisa Iya, iya, bisa. Nanya ke Adi Rai. Gimana seminggu bisa turun 3 kilo gitu? Sarapan yang bagus. Itu minyak apa sih yang suka dipakai sama Adira itu? Gue pengen tahu yang dia Mirip sama Maple- ada Mat Traore ya. Di sini semutin, Bukan kutus-kutus. Wah, udah akhirnya ada Jebretin. Happy weekend. Terima kasih untuk Awi dan juga Sari Mande, Mas Biar nggak Panji, masuk angin. gua Mardel, Mas Aryo dan juga Ali Cabut. Sampai ketemu di DPI berikutnya. Dadah. Happy weekend, bye-bye. Happy weekend.